Francisca akan berdoa untuk firman Tuhan. Tolong dibuka mute-nya. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapak buat malam hari ini kalau kami boleh mengikuti Zoom Dorea Ministry ini Bapak. Kami percaya Bapak Engkau urapi hamba-Mu Bapak yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami masing-masing Bapak. Dan kami percaya melalui firman-Mu iman kami makin dibangkitkan, dikuatkan Tuhan untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan malam hari ini segala kuasa apapun yang menghalangi kami untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau usir, kami patahkan dalam nama Yesus, keluar dari tempat ini, sehingga Zoom ini Tuhan boleh berjalan dengan baik. Dan kami percaya kuasa-Mu bekerja buat kami malam hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Shalom semuanya, Bapak Ibu, apa kabarnya? Damai sejahtera Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Ya. Oke, mari kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan saya mengambil satu topik di dalam Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Dengan tema Tuhan adalah panjiku atau Jehovah Nisi. Ya. Oke, kita baca. Kalau begitu saya minta Francisca yang dari Korea nih ya. Silakan baca di dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Ayat 8 sampai 16. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak gunung, ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu dan seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Tuhan. Seperti kalau kita lihat nama-nama Tuhan dalam Alkitab menggunakan sebutan-sebutan Jehovah ya atau Yehuwa. Yang mungkin banyak di antara kita selalu mendengar ada yang Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan, ya. Ada yang Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Jehovah Nisi, Tuhan adalah panjiku. Jehovah Shalom adalah Tuhan damai sejahtera. Terus Jehovah Sama, Tuhan hadir, ya. Jehovah Sitkenu, ya, itu artinya Tuhan adalah keadilan kita. Nah, kita akan belajar di sini tentang Jehovah Nisi, yaitu Tuhan adalah panji. Panji itu melambangkan kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan. Dalam setiap pertempuran dan dalam setiap situasi sulit kita melihat bagaimana Musa bersama dengan Yosua boleh melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Karena seperti yang kita akan pelajari pada malam hari ini tentang Jehovah Nisi, itu sebagai tanda kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Kalau kita lihat ya,
Panji itu kan berarti Tuhan memimpin, Tuhan melindungi, Tuhan memelihara. Dan Tuhan memberikan kemenangan dalam berperang. Ya, dan saya percaya inilah yang kita akan alami sepanjang kehidupan kita. Bahwa Tuhanlah yang akan memimpin hidup kita, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjaga. Jadi kita tidak perlu takut bahaya. Dalam keseharian yang kita lalui, penjaga Israel tidak pernah terlelap buat kita semuanya. Amin. Nah, ada yang menarik dari kisah peperangan antara Israel dan Amalek dalam perjalanan di padang gurun. Ketika mereka berada di Rafidim, ya. Kalau kita melihat ya, Musa menyuruh Yosua untuk memimpin. Dan kita melihat bahwa Yosua mengambil posisi memimpin pasukan. Dan dia berada di garis depan menghadapi Amalek. Tepatnya di dalam peperangan ini dia tampil sebagai panglima perang. Dan tentunya kalau dia tampil sebagai panglima perang, ini nyawa jadi taruhannya loh saudara. Sekarang kita melihat Yosua tampil sebagai panglima perang. Dia ada di medan perang. Lah di mana Musa gitu saudara. Kalau kita melihat ayat 8. Perannya Musa cuma sebagai leader ya. Mengatur strategi. Memberi instruksi kepada Yosua. Jadi kita melihat Musa tidak berperang. Yosua yang dia suruh untuk ada di medan perang. Ya, kalau kita melihat Musa berperan sebagai apa kira-kira ini ya? Kalau dilihat peran Musa di sini sangat simpel ya. Bahkan mungkin kita katakan sepele amat, dia pemimpin besar bangsa Israel pada waktu itu, tetapi kalau kita melihat dalam segi peran, Yosua yang berperan luar biasa. Sementara Musanya cuma disuruh apa? Dia naik ke bukit aja. Ya, hanya mengangkat tongkat Allah di atas sebuah bukit. Itu di dalam ayat yang ke-9 tadi yang sudah dibaca oleh Francisca. Kalau saudara melihat, sepertinya hanya cari aman ya dia di bukit. Sementara Yosua harus berada di lapangan berjuang, mengeluarkan keringat dengan tekad yang sangat luar biasa untuk memenangkan sebuah pertandingan. Kalau kita melihat bahwa kok dalam pikiran jasmani atau dalam pikiran jelek kita nih, kok enak sih Musa ya? Dia tidak di medan perang, malah dia di atas bukit. Kelihatannya sepele bukan? Kalau saya lemparkan kepada saudara ya, saya tanya kepada Pak Johan, kepada Pak Sutrisno di sini ya, pemimpin-pemimpin yang hebat nih, Pak Kamajaya, ya, ada Pak Tatang, ya, ada Pak Oce. Kelihatannya sepele ya. Sesungguhnya peran sepele ini kelihatannya loh ya. Kita lihat Musa ini hanya cari aman aja kok, orang lagi berperang dengan hebat-hebatnya di cuma di atas bukit. Tetapi perlu kita garis bawahi bahwa justru Musa sangat menentukan keberhasilan dalam peperangan ini. Walaupun kita melihat tugasnya Musa sepele, hanya mengangkat tongkat doang, mengangkat tongkat Allah. Jika tongkat Allah diangkat, ya diangkat oleh Musa, Yosua dan Israel menang. Coba kita perhatikan di sini ya. Sebenarnya kekuatan doa melebihi dari semuanya. Jangan Anda berpikir karena Anda pintar perang maka Anda akan menang. Jangan Anda berpikir bahwa Anda pintar cari uang maka Anda akan kaya. Jangan berpikir Anda fasilitas sehingga semua bisa selesai. Jangan berpikir bahwa Anda punya uang maka segala kerja, segala daya upaya apapun membuat Anda berhasil. Saya kembali ingatkan bahwa Musa di atas bukit hanya mengangkat tongkat Allah. Tetapi ternyata itu penentu dari sebuah kemenangan perang antara Israel dan Amalek. Karena kita melihat jika ia menurunkan tongkat itu, terjadi sebaliknya ayat 11 ya. Bahwa kekuatan Israel melemah kalau Musa punya tangan ini turun. Ya. Nah kita lihat kerjanya Musa sepertinya sepele. Tetapi berarti
ya, sangat berarti luar biasa. Nah, kisah ini juga semakin menarik ketika munculnya dua tokoh dengan inisial H. Siapakah H itu? Antara dua, Hesti atau Henry. Haleluya. Ya, ternyata inisial H itu bukan Hesti dan Pak Henry, tidak. Ternyata inisial H itu Harun dan Hur. Haleluya. Bukan bukan Hohan dan Hando ya, bukan ya, bukan. Tetapi Harun dan Hur. Ya, apa peran Harun dan Hur? Ya, lebih enteng lagi Saudara dibanding dengan mereka yang berada di medan perang. Ya, kita lihat, wah, yang paling capek ini Yosua dan orang-orang Israel. Sementara kalau kita melihat tiga orang ini antara Musa, Harun dan Hur, mereka kerjanya itu kayaknya aduh ringan banget gitu Saudara. Tugas Harun dan Hur apa Saudara? Mencari batu untuk tempat duduknya Musa, bukan? Dan mereka hanya membantu menopang tangan Musa, satu di sisi kanan, satu di sisi kiri. Itu di ayat 12 tadi ya. Apalah artinya tugas itu dibanding dengan tugas Yosua kan? Yang harus mengayunkan pedang dan berkeringat lelah dan nyawa jadi taruhannya. Tapi tahukah Saudara bahwa andai mereka tidak sediakan tempat duduk untuk Musa dan membantu mengangkat tangan Musa, ya, mengangkat tongkat Allah itu, kisah kemenangan itu tidak tercatat di dalam ayat 14. Betul? Nah, Saudara perhatikan dan simak baik-baik, saya ingin bicarakan ini hal penting buat Saudara. Ternyata empat tokoh ini memberi andil dengan bentuk kontribusi berbeda, tetapi ini menentukan kemenangan yang sangat luar biasa. Penting untuk kita simak di sini bahwa tak peduli di mana engkau ditempatkan, tak soal seberapa atau sebesar apa ruang lingkup tanggung jawabmu, tak jadi masalah sestrategis apa posisimu dalam tiap peran. Yang menjadi prinsip utama di sini adalah tetap bergerak maju, tetap berfungsi dalam tiap peran. Walaupun sekecil apapun ya itu Saudara. Saya mau katakan, peranmu sangat berarti bagi suatu kemenangan atau keberhasilan. Ingat baik-baik walaupun Anda di dalam sebuah tugas, dalam pelayanan mungkin ya. Anda cuma sebagai pendoa, Anda cuma sebagai usher, Anda mungkin cuma sebagai pembawa kolekte, pembawa pengumuman. Tetapi perhatikan baik-baik. Tuhan tidak melihat seberapa kecil peranmu, tetapi Tuhan melihat hatimu yang mau melakukan apa yang Tuhan mau. Karena sesungguhnya kita lihat ya di dalam ayat 15 dan ayat 16. Musa tidak pernah melihat bahwa dianya yang berjasa atau Hur dan Harun yang berjasa atau Yosua yang berjasa atau orang Israel yang berjasa. Tetapi mereka menyadari benar peran mereka bahwa seperti kata firman Tuhan, ya banyaklah fungsi tubuh ini ya, tetapi punya satu tujuan. Kita punya kelebihan masing-masing. Bukan berarti bahwa wah karena dia pengkhotbah dia lebih besar daripada W.L. Singer. Saudara, saya percaya semua peran yang Tuhan berikan bagi kita itu merupakan anugerah Tuhan. Yang terpenting adalah bagaimana kita mau melayani dengan sepenuh hati, berfungsi dengan baik, dengan tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Musa dan lainnya tidak berlomba untuk memuji peran masing-masing, kita lihat ya. Atau merasa lebih penting dari yang lain dalam posisi. Tetapi Musa justru menyadari benar bahwa semua yang mereka capai itu karena kasih karunia Tuhan. Yang Musa lakukan adalah dia mendirikan mezbah dan dia menamakan mezbah itu Tuhanlah panji-panjiku, Jehovah Nisi.
Mereka sadar bahwa panji-panji Tuhanlah penentu kemenangan mereka. Saudara yang terkasih, mari kita berperan sesuai dengan posisi. Mari kita berperan sesuai dengan kondisi dan kemampuan dan keahlian yang Tuhan berikan bagi kita. Sekali lagi, bukan soal kecil andilmu, bukan soal pinternya kita berperang, bukan soal kuatnya kita berperang, bukan soal hebatnya kita dengan kekayaan sehingga kita merasa bahwa kita lebih berkuasa, tetapi yang menentukan adalah kebersamaan. Amin. Karena peran masing-masing dari hamba-hamba Tuhan ini, baik Musa, Harun, Hur, Yosua, dan orang-orang Israel, itu juga merupakan penentu yang sangat luar biasa, di mana kita melihat di sini mereka ada kebersamaan. Saudara, kebersamaan itu penting. Makanya saya bilang, di HUT Dorea Ministry Indonesia yang ke-16 mengambil tema indahnya kebersamaan. Jadi bukan hanya satu pahlawan saja yang diagung-agungkan. Jangan saudara berpikir bahwa ketua yayasan lah yang paling hebat di sini. Ketua Dorea Ministry Indonesia lah yang is the best. Ketua HUT Dorea Indonesia lah yang luar biasa. Saya mau katakan, Anda yang berperan sebagai pendoa itu luar biasa. Anda yang berperan sebagai WL singer, Anda yang berperan mencari dana, Anda yang berperan melakukan sesuatu yang mungkin tidak kelihatan di hadapan manusia, tetapi Tuhan melihat peran masing-masing yang Anda lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Saya yakin saudara, ketika engkau ada kebersamaan, ada doa, ada ketaatan, mau ambil bagian dalam pekerjaan dan proyek Tuhan yang besar, maka Tuhan akan pakai saudara lebih lagi, dan disempurnakan setiap hari. Amin. Ya, kesimpulannya adalah, bersediakah Anda dipakai oleh Tuhan? Bersediakah Anda pada peran masing-masing dan berfungsi di bagian mana yang Anda ditempatkan? Sekarang ini saya lihat ya, panitia Dorea Ministry Semarang lagi berjuang luar biasa. Mereka dengan penuh tangisan, dengan kelelahan, ya mungkin di dalam sebuah peperangan ini ada yang namanya besi menajamkan besi. Ya terkadang kita juga punya perasaan direndahkan, disakiti, dikecewakan. Tetapi saya mau katakan inilah ya proses kesempurnaan. Tetapi kalau kita dalam sebuah pengertian bahwa ini proyeknya Tuhan, maka kita abaikan dulu perasaan kita. Nggak ada yang baper-baper, nggak usah ada yang tersinggung-tersinggung. Nanti iblis permainkan ya. Tetapi ingat ya, visi kita adalah untuk memenangkan jiwa. Yang terpenting adalah kebersamaan. Saya yakin percaya bahwa apapun yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kita, ya, kita mau melakukan dengan segenap hati. Walaupun nggak sempurna, nanti Tuhan yang akan sempurnakan. Saya percaya acara besar kita nanti ini, wah, kita akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Walaupun memang saya bilang tidak ada yang sempurna dalam segala apapun yang kita perbuat. Tetapi setidaknya kita akan melihat mujizat yang luar biasa karena ada kebersamaan, karena ada ketaatan, karena ada doa, karena ada pribadi-pribadi yang mau ambil bagian dalam proyek ilahi ini, saudara. Ya, saya senang melihat ya, ada Pak Henry juga yang bisa mengatur bus-busnya yang dari Bandung ke Semarang. Ada juga PIC yang luar biasa, ada Ibu Katrin ya, ada Ibu Evi, Ibu Alan yang dari Bandung ya. Belum lagi penerima tamu ya, Dorea Semarang, wah luar biasa. Saya bilang, mungkin kita capek, mungkin kita lelah, apalagi capek pikiran, capek hati, mana Ibu Imelda ya. Tetapi saya yakin ada Tuhan yang memperhitungkan semuanya. Ingat semboyan Musa, yaitu Jehovah Nisi. Ya, Tuhan adalah panji-panji kita. Kita akan melihat kemenangan ada di pihak kita. Sehebat apapun kita berperan dan bergerak bersama, ingat, Tuhanlah penentunya. Tuhanlah panji-panji kita. Percaya bahwa kita akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa di dalam kebersamaan ini.
Makanya Bapak Ibu, mari kita saling mendoakan ya saudara. Mari kita saling mendukung satu dengan yang lain. Mungkin kita tidak bisa berbuat sesuatu dalam Dore Ministry, kita jadi pendoa saja. Tapi kalau kita punya kelebihan seperti Ketua Dore Ministry Indonesia mengatakan ya Pak Sutrisno, ada roti untuk kita makan, tetapi ada benih yang kita harus bagikan. Jangan dua-duanya kita makan. Mari kita bisa berbagi, kita bisa menjadi berkat dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada kita. Bapak Ibu, saya sampaikan di sini firman Tuhan pada malam hari ini. Saya percaya semua kita yang punya karunia akan berfungsi dengan baik dan kita tidak akan pernah merasa berjasa bahwa karena aku, ingat penentu dari sebuah pertandingan itu adalah Tuhan. Ketika kita berperan dengan baik, kita akan melihat Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan membuka pintu sehingga kita menang. Oke, segala kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Ya, saya serahkan kepada Pak Sutrisno. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Bu Hesti yang sudah bawakan firman yang luar biasa. Jadi memang kita diingatkan kembali ya, seperti Bu Hesti bilang, di sini kita semua ini sudah mendapat kasih karunia Tuhan. Jadi tugas kita adalah untuk menjadi pelaku-pelaku firman, ya. Di mana satu tubuh kan banyak anggota ya, tidak semua anggota itu punya tugas yang sama seperti tadi kan. Ada Musa, ada Harun, ada Hur, ada Yosua ya. Nah, disinilah kita diharapkan untuk berpartisipasi ya sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima kasih karunia Allah untuk melayani Tuhan dengan segenap hati ya untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Terima kasih Bu Esti.